Shalom saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan. Kita akan sedikit sharing tentang firman Tuhan pada hari ini. Kalau kita tahu hari-hari belakangan ini, kalau di antara kita mungkin sudah lama kita berdoa, baik kita berdoa buat saudara kita, buat kerabat kita, teman kita, atau lingkungan kita, bahkan kita sendiri, tapi kita tidak melihat perubahan yang signifikan. Tidak ada yang bertumbuh. Kelompok kita mungkin malah lama-lama jadi kelihatannya seperti lemes. Tidak bertumbuh, tidak berubah. Bahkan kita sendiri ada hal-hal yang masih belum maksimal dalam kita yang kerap kali kita masih lakukan. Nah saudara, mengapa hal itu bisa terjadi? Dan bagaimana cara Tuhan untuk menangani hal itu dalam kehidupan kita? Nah, kita mau lihat dari firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 dan ke-17, di mana ini juga merupakan rangkaian pembacaan Alkitab bersama kita di Gereja Pangkalan Jati. Firman Tuhan berkata, "Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan." Saudaraku, ada 2 pengertian yang kita dapat tangkap dari perikop ini. Yang pertama, bagi kita yang sudah percaya, firman Tuhan berkata, apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Nah, saudara, kunci yang pertama adalah hati yang sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Dibicara tentang pertobatan setiap hari, kesungguhan, bukan hanya di mulut saja saudara, tapi di mulut dan tindakan kita juga. Kita harus menjauhi segala sesuatu yang dapat mengarahkan kita kepada perbuatan dosa atau kesalahan kita sebelumnya. Kita harus berjaga-jaga untuk hal itu saudara, karena roh itu penurut, tapi daging lemah. Oleh sebab itu kita harus terus berjaga-jaga dan kita perlu terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang memerdekakan kita. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah saudara, jadi kita perlu bertobat saudara setiap hari dan sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan dan terus dipenuhi Roh Kudus, baik dalam pujian, penyembahan, ataupun dalam hubungan pribadi kita dengan gaya kita, dengan Roh Kudus, dengan Roh Tuhan setiap jam, setiap detik saudara. Sehingga hidup kita bisa bertumbuh. Dan waktu kita berbalik, ada selubung dalam kehidupan kita, ada tabir yang dibuka sehingga kita bisa mengenal Allah lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Oh begini ya Tuhan itu, oh begini ya. Dan itu sangat kuat saudara, seperti jangkar yang begitu kokoh dan makin kokoh dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, firman ini juga berarti bahwa kita terus perlu berdoa bagi mereka yang memang kita rindu untuk mengalami pertobatan. Baik orang yang sudah pernah percaya, ataupun belum percaya, sampai hati mereka berbalik kepada Tuhan atau berbelok kepada Tuhan. Bagaimana caranya berbelok? Itu adalah kedaulatan Tuhan. Bagian kita adalah berdoa dan melakukan sesuatu yang merupakan buah-buah, yang merupakan berkat yang daripada firman Tuhan terhadap orang atau keadaan tersebut. Sisanya di luar itu adalah bagiannya Tuhan. Dengan caranya yang ajaib, Dia dapat membuat hati orang berbelok. Firman Tuhan berkata, hati raja dapat dibelokkan seperti membelokkan batang air. Kita berdoa supaya ada banyak hati yang berbelok, ya. Turn to Christ, ya. Kalau mereka yang belum pernah mengenal, berarti mereka berbelok, bukan berbalik. Mereka yang sudah pernah mengenal, mereka berbalik 180 derajat kepada Tuhan. Dan waktu mereka berbalik, waktu mereka ada rasa suka, meskipun sedikit tuh, selubung itu diangkat daripadanya. Dan waktu selubung itu unveil, tabir itu diangkat, maka dia akan bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Mata hatinya akan terbuka. Dan dia akan semakin semangat dan dia akan semakin mencari Tuhan. Karena kasih dan pengenalan Tuhan tidak ada ujungnya. Firman Tuhan berkata, bersungguh-sungguhlah
untuk mengenal Tuhan, dan dia akan muncul seperti fajar. Nah saudara, bikinlah sharing firman Tuhan. Yang pertama, kita terus bertobat dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, kita terus berdoa supaya ada banyak hati yang berbalik, yang bertobat, dan banyak selubung yang dibuka saudara, baik pada kita maupun melalui kita, sehingga nama Tuhan setelah semakin dipermuliakan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara.